Nah, Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi SAW tidak melaksanakannya? Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa ini maksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahlul bidah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bid'ah itu boleh selama hasanah. Buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak katanya. Apa diantaranya? Nabi nggak pernah sholat tahajud, nggak pernah sholat tahiyatul masjid. Berarti melakukan sholat tahiyatul masjid bid'ah dong. Anda yang bid'ah. Kalau bid'ah maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bid'ah katanya. Masya Allah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini hadis. Kok dibilang bid'ah? Yang namanya hadis Nabi definisinya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau. Itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis. Kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi? Salat kurang jelas, hadis perintah lagi. Ya kan? Ada yang mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat lalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat Qul huwallahu ahad al-Ikhlas dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang melapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, si fulan ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat al-Ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukannya? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya hadis ini ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkannya. Baik. Bilal ibnu Abi Rabah katanya, salat wudu 2 rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam surga. Amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku salat 2 rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Masya Allah. Orang dengar mantap ini. Buatlah. Kalau seperti itu zuhur 8 rakaat. Tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan sholat zuhur, bunyinya jangan sholat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Tapi kalau nggak bisa Anda kasih uang balik. Itu namanya judi, nggak boleh. Ada untung rugi. Ya. Nggak ada kan larangan sholat zuhur lebih dari 4 rakaat. Silakan buka 30 juz Al-Quran. Seluruh kitab hadis nggak ada. Yang ada perintah sholat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau nggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun 2 hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan salat wudu, salat 2 rakaat setelah wudu? Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat salat Nabi, ya kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan, man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhadditsu nafsahu fihima illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nabi menyatakan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam 2 rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi udah salat dari semenjak di Mekah. Mungkin nggak Nabi sholat di Mekah tanpa wudhu? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jamaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi. Dan ikrar bagian dari hadis. Dan itu di masa wahyu.
Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu beliau melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bidah ini siapa yang mengikrarnya? Anda sahabat? Bukan. Zaman wahyu? Bukan. Yang mengikrarnya siapa? Rasulullah? Bukan. Abu Nawas? Iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bidah. Tuh, Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masya Allah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bidah, senikmat-nikmat bidah adalah ini. Tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga. Apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Ada. Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah. Kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan maulid nikmatul bidah hadhihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Gak ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas ya? Kemudian ada yang membawa dalil juga, lah Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz, masa Nabi kan belum ada. Berarti nggak mesti setiap bidah yang nggak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya itu Utsman Pak, Anda Utsman bukan, walaupun nama bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya sepakat. Itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang Anda lakukan ini ijma' enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Ya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di pelepah-pelepah kurma, di dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bi'r Ma'unah 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang maka beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Dari sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang nggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama selama tujuan kita baik, kedua selama tidak ada larangan katanya. Jadilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Nggak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat. Oh ini hari Ahad nih lagi ada tabligh akbar. Subuh kali ini 4 rakaat aja lah. Kita lagi semangatin. Nggak boleh Anda bilang bidah. Kenapa? Karena nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Nggak ada.
Ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh 2 rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh, berarti boleh sholat subuh lebih dari 2 rakaat karena nggak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Nggak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan nggak ada larangan. Nggak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Nggak ada, ya kan? Yang satu lagi baru beli Fortune baru, tahiyatul Fortune dulu 2 rakaat lah. Gak bisa anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi nggak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik dan kedua nggak ada larangannya, nggak ada larangan. Jangan sholat, ada dalam surah Al-Baqarah jangan sholat 2 rakaat ketika mau naik Fortune baru, nggak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup. Demi Allah ya jamaah. Demi Allah kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini demi Allah tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat 5 waktu saja sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat 5 waktu. Mendengarkan suara ayam di pertengahan akhir malam, ada zikirnya. Ngomong dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur ada zikirnya, mau masuk WC ada zikirnya, keluar WC ada zikirnya, ingin mensutuk, ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang ada zikir khusus. Datang angin, topan dan semisal dengannya ada zikir khusus. Suara petir ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja udah nggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak ada.